Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips bernegosiasi. Yang pertama yang harus kita ketahui ketika akan memulai negosiasi adalah menganalisa apa sih alasan kita menolak untuk bernegosiasi. Ada banyak sekali alasan, tapi secara garis besar saya rasa ada 3 alasan. Yang pertama adalah masalah budaya. Karena buat sebagian kita mungkin bernegosiasi itu bukan budaya kita gitu ya. Mungkin oke lah kalau untuk menego sebuah rumah atau sebuah mobil bekas gitu atau motor bekas. Tapi kalau tidak semua hal bisa dinegosiasikan. Padahal sebenarnya negosiasi ini ya bisa digunakan ya di segala pembelian yang sifatnya bisa negotiable dong buat kita. Yang kedua adalah tentang yang kedua adalah apa ya, seperti perasaan kita gitu ya, seperti perasaan malu, perasaan kurang enakan. Dan yang paling utama memang penyebab negosiasi ini biasanya tertahan adalah karena rasa ingin disukai orang lain. Waduh, bahaya sekali ya, karena sebenarnya rasa ingin disukai orang lain ini yang bisa menjebak kita pada sesuatu hal yang sebenarnya pengeluaran ini bisa kita avoid, bisa kita hindari gitu. Tapi karena kita merasa tidak enakan sama orang, akhirnya kita harus terjebak gitu. Kadang ada alasan-alasan lain ya, misalnya eh, merasa tidak bangga gitu ya, merasa tidak terhormat gitu, merasa bisa memberi sesuatu kalau misalnya kita melakukan negosiasi. Padahal sebenarnya kita bisa memberi kepada siapapun ya, tapi itu bukan alasan kita untuk tidak menegosiasi. Justru ketika kita bernegosiasi ya mungkin kita bisa menghemat 1 juta gitu ya dari waktu 15 menit hanya karena misalnya kita beli motor nih, karena kita nego akhirnya harganya bisa turun nih 2 juta hanya karena nego kita selama 15 menit. Coba kalau misalnya kita nggak nego, wow, kita malah harus mengeluarkan uang 2 juta tuh ekstra. Padahal 15 menit ya otomatis 1 jam gaji kita sebenarnya waktu itu bisa sampai 8 juta tuh hanya karena kita negosiasi seperti itu. Nah, kebayangkan value-nya apa kalau misalnya kita bisa bernegosiasi, kita bisa men-saving masalah seperti itu. Nah, sekarang kadang ada orang yang takut gitu ya kalau negosiasi itu kok bisa terjebak pada kebohongan. Kadang negosiasi didasarkan pada semacam rasa berbohong ya. Kadang kita mengklaim saya tidak mampu membelinya gitu ya. Padahal sebenarnya Anda bisa gitu. Karena takut dianggap kita nggak bisa beli gitu. Padahal sebenarnya kita bisa. Meskipun kita nego itu bukan alasan bahwa bahwa sebenarnya kita eh, bahwa kita melakukannya untuk apa sifatnya, untuk melihat mampu gitu. Padahal sebenarnya kita nego juga bukan berarti kita tidak mampu, kita mampu tapi kita tetap nego gitu. Anda menginginkan atau menganggap Anda menginginkannya lebih murah, tetapi Anda cukup siap untuk membayar harga yang diminta. Mungkin Anda bahkan akan senang mendapatkannya dengan harga yang diminta, tetapi Anda masih berusaha untuk mendapatkannya lebih murah. Jadi di mana menjadi ekonomis dengan kebenaran berakhir dan kebohongan dimulai gitu. Jadi kadang nego itu nganggap bahwa eh, ya berarti masa sih kita nego itu harus pura-pura nggak mampu dulu gitu, harus pura-pura nggak bisa beli dulu baru kita nego. Itu alasannya, ih saya cuma punya uangnya segini, ih saya mau nego tapi harus ada kebohongan misalnya, harus saya perlihatkan. Ini adalah tips untuk bagaimana cara kita bernegosiasi tanpa kebohongan. Karena kita nggak boleh bohong dalam bernegosiasi ya. Harus pura-pura, saya cuma punya uang segini, padahal kita sebenarnya punya uang banyak. Iya, ini adalah tipsnya untuk kita. Tunggu sebentar ya. Nah, kabar baiknya adalah Anda tidak perlu berbohong sebenarnya ketika akan melakukan negosiasi. Bahkan saya tidak merekomendasikan ya untuk berbohong ketika melakukan negosiasi. Saya ingin menjelaskan mengapa berbohong adalah ide yang buruk, dan kemudian saya akan membahas beberapa alternatif untuk supaya tidak berbohong, untuk bernegosiasi tanpa berbohong. Aturan pertama saya adalah jangan pernah berbohong tentang angka atau fakta. Karena pertama, Anda tidak pernah tahu seberapa banyak yang mereka ketahui. Jika Anda berkata, iya, saya harus membayar $100 untuk itu karena bahannya saja berharga 80, mereka mungkin tahu bahwa Anda bisa mendapatkannya hanya dengan 20 sebenarnya. Ini sepertinya 80 nih, padahal sebenarnya harganya 20 gitu. Anda tidak tahu berapa banyak yang mereka tahu.
Kedua, setelah itu mereka mungkin mengetahui bahwa Anda berbohong gitu ya. Setelah Anda bekerja dengan mereka, mereka mungkin bisa melihat angka-angkanya, atau mereka mungkin mendapatkan akses ke angka-angka itu di beberapa titik karena suatu alasan, dan kemudian mereka tidak akan pernah mempercayai Anda lagi. Itu yang paling celakanya. Yang kedua, bisa membuat kepercayaan orang hilang. Mungkin tidak pernah ingin berbisnis dengan Anda lagi bahkan ke depannya. Dan yang ketiga, bahasa tubuh Anda akan memberitahu Anda jika Anda berbohong. Sangat sulit untuk menyembunyikan tanda-tanda kebohongan, dan mata serta otak manusia sangat pandai menangkap tanda-tanda kebohongan dari seseorang. Jadi Anda tidak mungkin membodohi orang lain. Mereka tidak akan yakin, tetapi mereka hanya akan memiliki perasaan tidak nyaman tentang Anda yang cukup untuk merusak kesepakatan. Tanda berbohong yang harus Anda hindari dan yang mungkin ingin Anda cari pada orang lain adalah menyentuh hidung atau wajah misalnya ketika berbicara. Itu salah satu tanda berbohong. Menghindari kontak mata ketika bicara, atau terlalu banyak kontak mata, menjadi merah, berkeringat, berjalan terseok-seok misalnya gitu ya. Kurang normal lah kalau lagi berbohong. Ada begitu banyak tanda dan hampir tidak mungkin untuk menghindari semuanya. Alasan terakhir untuk tidak berbohong adalah karena hal itu mengurangi kemampuan Anda untuk bermanuver. Kita semua mungkin pernah mengalami ini ketika anak-anak. Ketika Anda semakin terjerat dalam cerita Anda misalnya, jika Anda membenarkan harga dengan mengklaim secara salah bahwa bagian tertentu dari produk atau layanan Anda sangat mahal untuk diproduksi. Katakanlah foto berwarna dalam brosur yang dicetak. Ada resiko bahwa pelanggan akan berkata, "Baiklah, saya akan memilikinya tanpa foto berwarna." Dan kemudian Anda harus mengurangi harga Anda dengan jumlah yang sangat besar gitu ya. Jadi jangan berbohong tentang angka. Tetapi ada perbedaan antara tidak berbohong dan mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain, atau menceritakan semuanya kepada mereka. Tidak apa-apa, sebenarnya penting untuk belajar bagaimana menjadi baik dalam mengelak, terutama jika mereka memposisikan diri sebagai teman Anda atau mitra pemecahan masalah bersama. Mari berbagi semua informasi, biaya kami, dan mencari kesepakatan terbaik untuk kami berdua. Berhati-hatilah. Jadi, 5 alternatif untuk tidak berbohong, 5 cara cepat untuk mengelak dengan sopan. Pertama adalah menggunakan perasaan. Saya tidak akan senang dengan itu, saya hanya tidak merasa senang dengan membayar sebanyak itu, misalnya itu ya. Ini sangat berbeda dengan saya tidak bisa membayar sebanyak itu. Kedua, saya tidak tahu. Misalnya, saya tidak memiliki informasi biayanya, kami tidak memecahnya dengan cara itu. Ketiga adalah, saya tidak boleh mengatakan. Bukanlah kebijakan kami untuk mengungkapkan biaya atau penawaran atau anggaran pesaing. Saya ingin tetapi saya tidak bisa. Keempat, jika Anda berurusan dengan seseorang yang jelas tahu permainannya, katakanlah Anda tidak berpikir bahwa saya akan mengatakan itu kepada Anda. Dan yang kelima, favorit saya, menurut saya itu tergantung. Jika seseorang bertanya kepada saya, berapa biaya untuk saya berbicara di sini? Jawaban pertama saya adalah itu tergantung gitu ya. Karena itu jujur, kita harus mencari tahu di mana itu, berapa lama, subjek apa, berapa jumlah penonton misalnya, dan baru kita mengatakannya. Nah, itu sudah cukup mahal. Jadi jika Anda langsung menanyakan harga atau anggaran Anda di muka, jawaban yang bagus adalah jawab dengan kata tergantung. Apakah Anda memiliki kualitas dan kuantitas dalam pikiran, atau untuk anggaran Anda bisa mengatakan itu tergantung pada apa yang Anda benci untuk bertemu misalnya. Tunjukkan beberapa contoh dan kemudian kembali dengan mereka. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, jauh lebih baik untuk membuat mereka mengutip nomor terlebih dahulu. Jadi biarkan mereka mengutip dulu. Jadi kabar baiknya adalah Anda tidak perlu berbohong. Sebenarnya Anda tidak boleh berbohong. Satu-satunya pertanyaan adalah metode saya yang mana yang akan Anda gunakan tadi untuk menghindari menjawab pertanyaan langsung tentang angka. Jadi ada 5 tips tadi caranya. Silahkan dicari mana yang paling pas untuk kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.